Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam persiapannya, misalnya gua ya bilang banyak ya akhirnya kita sampai nih di PKM ini karena berarti ini awalnya nanti ke depannya berlanjut karena masih ada SKP proposal kerjasamanya hari ini juga menjalankan materi yang dikasih itu juga bermanfaat lah ya mulai kita ya masyarakat pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara, izinkan saya menyampaikan ucapan selamat datang dan penghormatan kepada para tamu dan ibu-ibu sekalian dan pihak yang telah berkenan hadir dalam kegiatan hari ini, yaitu mahasiswa. Yang keempat, di situ ada limbah rumah tangga jadi penyumbang pencemaran terbesar kedua. Setelah limbah industri, di sini ada limbah rumah tangga yang menjadi penyumbang pencemaran terbesar, terutama di daerah padat penduduk. Nah, di sini kita dikasih tahu nih, kita akan menjelaskan cara sederhananya mengelola limbah sabun tersebut. Ada beberapa cara sederhana mengelola limbah sabun yang bisa dilakukan oleh siapa aja, termasuk ibu-ibu sendiri. Yang pertama ada gunakan produk pembersih yang ramah lingkungan, artinya mudah terurai di alam dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Yang kedua ada gunakan air bekas cucian untuk menyiram halaman dan tanaman non konsumsi seperti pohon dan rumput. Terus yang ketiga ada membuat sistem penyaringan sederhana di saluran pembuangan, misalnya dengan saringan pasir dan kerikil agar bahan padat tersaring dulu. Yang keempat, bangun sumur resapan agar air limbah bisa meresap ke dalam tanah secara alami sambil disaring oleh lapisan tanah. Selanjutnya tujuan sosialisasi. Sosialisasi ini bertujuan untuk nanti kalau nggak paham ditanya aja kalau menumbuhkan kesadaran bahwa kegiatan sederhana seperti mencuci juga dapat berdampak besar dengan lingkungan. Kedua, memberikan pengetahuan praktis kepada masyarakat mengenai cara mengolah limbah sabun secara ramah lingkungan. Yang ketiga, mengajak masyarakat untuk berkolaborasi dalam menjaga lingkungan melalui aksi kecil di rumah. Adapun sini peran masyarakatnya, peran masyarakat sangat penting dalam menjaga lingkungan dari pencernaan limbah sabun. Seperti kita harus mengedukasi keluarga tetangga tentang dampak limbah sabun. Lalu biasakan menggunakan sabun secukupnya dan pilih produk yang ramah lingkungan. Lalu buatlah sistem sederhana seperti sumur atau taman resapan untuk mengolah limbah. Jadi selain itu aktivitas ikut kegiatan lingkungan di lingkungan sekitar seperti kerja bakti atau penyuluhan teman itu, kita bisa menjadi agen perubahan yang mengajak lebih banyak orang peduli dan bertindak untuk menjaga lingkungan.
Terus ada juga peran pemerintah atau instansi. Yang pertama adalah sosialisasi dan edukasi rutin, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya limbah sabun dan cara mengelolanya. Yang kedua, menyediakan fasilitas pengelola limbah, yaitu membantu menyediakan tempat penampungan limbah dan sistem resapan bersama di tingkat RT atau RW. Yang ketiga, menetapkan aturan dan regulasi, yaitu membuat aturan tentang pembuangan limbah rumah tangga agar tidak mencemari lingkungan. Yang keempat, mendorong produk ramah lingkungan, yaitu memberi insentif atau kampanye penggunaan sabun dan deterjen bio. Mungkin supaya misalkan ibunya misalkan nih kalau buang ke tempat kayak di tanaman salah, di selokan juga salah kan, ya mungkin ibu bisa beralih ke penggunaan sabun ramah lingkungan gitu Bu, kayak gitu. Itu tuh yang produk itu yang mudah terurai di alam dan tidak mengandung bahan kimia. Iya, memilih sabun dulu. Bagaimana yang bagus buat lingkungan kita gitu. Yang penting kantong ya. Yang kalau harganya lebih mahal kan. Bisa nyari-nyari aja. Iya, oke gitu aja. Oke, terima kasih Bu. Ada lagi? Sudah cukup mungkin ya? Apa mau tanya lagi? Sudah cukup? Oke, mungkin sekian dari kelompok kami itu kelompok 3. Kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.